Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 dan kita nanti akan belajar tentang kata sifat atau adjective ya. Jadi materi kata sifat ini mengawali bagian awal dari phrasing ya. Jadi phrasing itu apa? Phrasing itu adalah gabungan kata yang menempati bagian dari kalimat. Kalau teman-teman masih ingat, subjek itu biasanya panjang ya, teman-teman. Padahal itu cuman menempati satu posisi kalimat, yaitu sebagai subjek. Nah, padahal di hari pertama kita juga sudah belajar kalau di subjek itu dibuatnya dari kata benda salah satunya. Nah, kata benda itu bisa panjang banget, teman-teman, di subjek gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan frase. Nah, kita akan belajar hari ini frase tahap pertama, yaitu penggunaan kata sifat di dalam kalimat ya. Jadi kata sifat atau adjektif, teman-teman, kalau di kamus kita nyari kata, kok ada kelas katanya itu adjektif, berarti itu termasuk ke kata sifat ini. Nah, seperti namanya, kata sifat ini fungsinya adalah mengsifati. Nah, mengsifati siapa? Mensifati kata benda, teman-teman, atau mensifati benda. Jadi yang punya sifat itu cuman kata benda. Ya, contoh misalnya kita mau bilang pria yang tampan. Nah, yang tampan itu menjelaskan kata benda pria. Gadis yang lucu. Nah, lucu menjelaskan kata gadis gitu ya. Hello, tes tes, suara saya keluar teman-teman. Ada, Sir. Oke, berarti kalau misalkan nggak ada sebentar, Mister, ada itu mungkin. Oke, dibalas teman-teman ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata sifat itu fungsinya hanya menjelaskan kata benda. Contohnya lagi, mobil yang mahal. Nah, berarti yang mahal menjelaskan kata benda mobil, gitu ya, teman-teman. Jadi kata sifat itu menjelaskan kata benda atau memberikan sifat ke benda. Atau kayak kalau saya balik, teman-teman. Semua benda yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti memiliki sifat. Misal kita mau bilang batu, batu itu sifatnya bagaimana? Batu itu keras. Nah, keras itu adalah menjelaskan sifatnya batu. Misalkan lagi air, air itu bagaimana? Air itu misalnya em, transparan gitu ya. Jadi air itu transparan atau bening lah. Air itu bening, jernih misalnya. Atau misalnya menyegarkan. Nah, itu adalah sifatnya air gitu ya. Jadi semua benda pasti memiliki sifat seperti itu, teman-teman. Nah, itu kalau dibalik intinya kata sifat fungsinya cuma satu yaitu menjelaskan kata benda. Nah, sekarang bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia adalah penempatannya, teman-teman. Kalau maksudnya ketika kata sifat ini menjelaskan benda yang nempel dengan kata sifatnya, contohnya tadi gadis yang cantik misalnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu gadisnya dulu, baru cantiknya di belakang. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik, teman-teman. Jadi yang cantiknya dulu yaitu beautiful, baru kata bendanya gadis yaitu girl. Jadi untuk bilang gadis yang cantik itu adalah beautiful girl. Jadi sifatnya dulu baru kata benda. Jadi bisa dibilang gini teman-teman. Salah satu tempatnya kata sifat itu adalah di sebelum kata benda yang dijelaskan. Gitu ya teman-teman. Kemudian selain di sebelumnya kata benda yang dijelaskan, ada juga beberapa jenis kata sifat itu yang bisa tanpa kata benda yang dijelaskan. Nah, tempatnya nanti itu adalah di setelahnya kata kerja. Contoh, teman-teman, kamu terlihat cantik. Itu bahasa Inggrisnya, you look beautiful. Nah, setelah kata beautiful nggak ada kata benda lagi ya, nggak ada kata benda bahkan ditutup dengan titik. You look beautiful, kamu terlihat cantik. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat. Jadi satu, bisa di sebelum kata benda yang dijelaskan. Yang kedua, bisa di setelah kata kerja atau predikat. Seperti itu. Nah, sayangnya adjektif ini dibagi menjadi tiga jenis, teman-teman. Jadi ada tiga jenis kata sifat. Tadi penempatan sudah ya, sekarang jenisnya. Yang pertama ada kata sifat itu dari kategori determiner. Yang kedua ada dari kategori deskriptif atau beberapa buku menyebutnya epitet. Dan yang terakhir adjektif ada juga yang dari kategori noun adjunct atau noun adjektif. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama yang determiner dulu ya. Jadi determiner itu apa? Determiner itu adalah kata sifat yang harus diikuti oleh kata benda setelahnya. Atau harus ada bendanya yang dijelaskan. Gitu ya, nggak bisa lepas tanpa kata benda. Nah, kemudian beberapa jenis kata determiner itu pasti menentukan bentuk kata bendanya. Apakah bendanya itu harus jamak atau harus tunggal. Gitu ya. Dan determiner ini ada 6, teman-teman. Ini sudah urut ya, sudah saya urutkan. Seperti itu. Yang pertama, itu ada namanya artikel adjective.
Gitu ya. Nah, artikel adjektif itu termasuk a, an, sama the. A, an itu artinya sebuah, seorang, seekor, sehelai, sebutir, dan sebagainya. Intinya se ya, yang mana jumlahnya berarti satu. Maka aturannya setelah a sama an itu hanya bisa diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung saja dan jumlahnya tunggal, teman-teman. Ya, sedangkan kalau misalkan the itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Jadi the itu bebas ya, boleh diikuti kata benda apapun. Nah, contoh teman-teman. Misalkan kalau pakai a ya, a book. Sebuah buku. Nggak boleh kita bilang a books. Sebuah buku-buku. Nah, sebuah itu satu. Masa diikuti bukunya banyak kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi sebuah buku. Jadi jumlahnya satu. Sedangkan kalau the itu kita bisa bilang the book, buku itu, atau the books, buku-buku itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu perbedaan penggunaan an sama the. Ini biasanya an ini menjadi petunjuk di error analisis. Nanti kita akan belajar error analisis di hari ke-9, ya. Kemudian lanjut ke adjektif yang kedua, teman-teman, yaitu dari namanya demonstrative adjective. Caranya kita bilang itu dan ini dalam bahasa Inggris, oke? Nah, untuk bilang itu kita bisa pakai that atau those. Bedanya apa? Bedanya kalau that bendanya itu harus tunggal ataupun benda yang tidak bisa dihitung bisa pakai that juga, teman-teman. Oke. Sedangkan kalau those itu benda yang dijelaskan nanti haruslah jamak, ya. Contoh misalkan saya mau bilang bebek itu. Nanti kalau ditranslate ya that duck. Nah, tapi kalau mau bilang bebek-bebek itu berarti bebeknya banyak ya. Berarti those ducks. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini juga sama. Ini itu ada dua. Kita bisa pakai this, bisa pakai this. Nah, yang tulisannya I bacanya E, yang tulisannya E bacanya I. Bedanya apa? Kalau pakai this, benda setelahnya harus tunggal. Tapi kalau pakai this, benda setelahnya harus jamak. Ya, contoh teman-teman, kita mau bilang bolpen ini, this pen. Oke, sedangkan kalau bolpen ini, these pens. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah caranya bilang ini dan itu dalam bahasa Inggris. Dan aturannya seperti itu ya. Kalau that sama this bendanya harus tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan kalau those sama these itu nanti benda setelahnya haruslah jamak. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya possessive adjective atau kepemilikan. Jadi kata sifat yang menunjukkan milik siapa sih bendanya itu. Misalnya teman-teman, miliknya dia laki-laki. Atau misalnya rumahnya dia laki-laki. Itu bahasa Inggrisnya his house. Rumahnya dia perempuan, her house. Rumahnya mereka, their house. Rumahnya dia, tapi yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Misalnya kucing, rumahnya kucing itu kita bilangnya its house. Gitu ya. Tapi kalau kucingnya banyak, teman-teman saya, rumahnya kucing-kucing itu tetap pakainya their. Karena banyak yang beranggapan kalau they itu hanya untuk manusia. Bukan ya, teman-teman. They itu juga bisa untuk benda mati yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi bukan hanya untuk manusia. They, there itu bukan cuma untuk manusia. Seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman menemukan ada kata benda ditambahi dengan ini, tanda petik S. Nah, ini adalah possessive adjective. Gitu ya, itu menunjukkan kepemilikan. Misalnya gini, kita mau bilang bolpennya Rita. Kita Inggriskan jadinya Rita's pen. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Rita's pen. Bolpennya Rita, seperti itu. Itu adalah possessive adjective, ya. Nah, sebelum saya lanjut ke adjektif maksudnya determiner yang keempat, saya mau menjelaskan dulu, teman-teman. Determiner nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini kita hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu benda. Ya, jadi kalau sudah ada his, jangan dimasukkan the. Kita nggak bisa bilang the his book, nggak bisa, teman-teman. Atau his the book, nggak bisa. Jadi salah satu ada his book atau the book. Gitu ya. Jadi nomor 1, 2, 3 tadi hanya bisa pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Nah, setelah kita pilih salah satu antara nomor 1, 2, 3, ya, kayak pemilu ya, teman-teman. Nah, baru kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah ordinal number atau angka yang menunjukkan urutan bendanya. Jadi bendanya itu urutan keberapa. Contoh, first, yang pertama. Nah, biasanya ada determiner ya, teman-teman, dari nomor 1, 2, atau 3. Misalnya, the first, yang pertama. The second, yang kedua. The last, yang terakhir. The next,
yang berikutnya. Dan seterusnya. Banyak ya, di sini yang contoh saja teman-teman. Berikutnya, nomor 5, ada juga cardinal number atau angka yang menunjukkan jumlah atau kuantitas bendanya ya. Jadi kalau dia menunjukkan jumlah bendanya ada berapa, otomatis nanti akan mempengaruhi apakah bendanya harus tunggal atau jamak. Nah, contoh teman-teman. No itu artinya tak satu pun ya, sama kayak zero. Diingat-ingat karena ini sering keluar di TOEFL teman-teman. Jadi no itu kalau di soal struktur TOEFL dia adalah kata sifat ya, termasuk ke dalam determiner yang menunjukkan jumlah bendanya. One itu artinya satu, only satu-satunya, each artinya setiap. Nah, ini diikutinya nanti dengan kata benda tunggal. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada two artinya dua, three tiga, four empat dan seterusnya sampai 100 sampai banyak ya, teman-teman. Kemudian ada juga few artinya sedikit, maaf. Few itu artinya sedikit. All itu artinya semua, many artinya banyak, a number of itu artinya beberapa, a lot of itu artinya banyak ya, teman-teman. Itu satu kata walaupun kelihatannya ada 3 ya, tapi itu sebenarnya cuma satu kata. Nah, too, few, all, many, a number of sama a lot of itu harus diikuti kata benda jamak kalau bisa dihitung. Nah, kenapa saya bilang kalau bisa dihitung? Karena ada juga yang bisa diikuti kata benda yang tunggal, maksudnya bisa diikuti kata benda yang jamak bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya all, teman-teman. All itu bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung juga. Sama kayak a lot of. Ya, a lot of itu dia bisa diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung juga. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada most artinya hampir semua atau kebanyakan gitu ya. Enough artinya cukup, some artinya beberapa, much artinya banyak, more artinya lebih banyak. Nah, nanti kalau diikuti benda yang bisa gini ya, teman-teman. Most itu bisa diikuti benda yang bisa dihitung, nanti harus jamak. Dia juga bisa diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dijamakkan. Ya, enough itu kalau bisa diikuti benda yang dihitung harus jamak. Intinya ngikutin konteks. Kalau penanda jumlahnya banyak, maka bendanya harus dijamakkan. Gitu ya. Tapi kalau bendanya nggak bisa dijamakkan, ya jangan dipaksa dijamakkan. Contohnya air. Air itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Sebuah air, dua buah air itu nggak bisa. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini hanya contoh, teman-teman. Kemudian yang terakhir, termasuk ke dalam determiner, kita punya caranya bilang yang lain atau miscellaneous. Ya, yaitu other. Nah, other ini temannya ada 2, teman-teman. Jadi totalnya ada 3 ya. Yang pertama ada other, ada another, sama the other yang ketiga. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau other, benda setelahnya kalau bisa dihitung, maka harus jamak atau plural ya. Sebentar teman-teman. Saya tulis pakai ini aja yang gampang. Jadi diikuti kata benda plural atau jamak, gitu ya. Atau kalau bendanya nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Jadi dia juga bisa diikuti uncountable noun. Nah, sedangkan another itu di dalamnya ada kata an-nya. Artinya sebuah, seekor, seorang, apalagi. Intinya artinya satu gitu ya. Maka benda setelahnya itu harus benda yang bisa dihitung dan harus tunggal atau singular. Dan yang terakhir, the other itu karena ada the, maka boleh diikuti semua jenis kata benda. Jadi boleh diikuti jenis kata benda apapun. Kecuali nama gitu ya. Jadi selain nama boleh diikuti the other. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis determiner, teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan sebelum lanjut ke jenis kata sifat yang kedua, yaitu deskriptif atau epitet. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Aman ya? Baik, kalau aman kita lanjut ke jenis adjektif yang kedua, namanya adalah deskriptif atau epitet. Ya, teman-teman. Nah, deskriptif atau epitet bedanya dengan determiner adalah kalau determiner tadi harus ada kata benda setelahnya, kalau deskriptif atau epitet ini tidak wajib ada kata benda setelahnya. Jadi dia bisa berdiri sendiri di setelahnya kata kerja ya, teman-teman, atau di setelahnya predikat. Seperti itu. Nah, kemudian deskriptif atau epitet ini tidak merubah bentuk kata bendanya. Apakah harus jamak, apakah harus tunggal, itu enggak. Jadi dia hanya menambahkan arti saja. Nah, deskriptif atau epitet ini dikategorikan menjadi 8 sesuai urutannya. Oke, jadi ini sudah saya urutkan. Oke, jadi intinya gini teman-teman. Dari yang paling awal itu dari paling
umum atau paling garis luas, garis besar maksud saya, mengenai benda yang dijelaskan, semakin sempit ke belakang itu nanti semakin spesifik atau semakin sempit. Gitu ya. Nah, contohnya yang pertama ada quality atau karakter. Jadi bagaimana kualitas bendanya? Apakah dia terkenal, apakah dia sama, apakah dia berbeda, apakah dia umum, apakah dia takut, apakah dia berani dan sebagainya. Gitu ya. Itu adalah quality atau karakter. Kemudian yang kedua ada size, itu ukuran bendanya. Jadi seberapa besar bendanya? Apakah bendanya besar, kecil, sedang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada age, umur ya teman-teman. Contohnya tua, muda, modern, purba, kemudian kuno, dan sebagainya. Antik gitu ya, itu masuknya ke age. Kemudian ada juga temperature, itu suhu. Ya, jadi suhu bendanya itu bagaimana? Apakah panas, apakah dingin, apakah hangat, gitu ya. Kemudian ada participle, itu adalah kata kerja yang dibuat menjadi kata sifat, teman-teman. Nah, nanti contohnya nanti saya akan jelaskan. Kemudian shape itu bentuk bendanya bagaimana. Color itu adalah warna bendanya bagaimana. Origin atau location itu bendanya diletakkan di mana atau dari mana benda itu dibuat atau berasal. Dan yang terakhir adalah material atau bahan benda itu dari apa. Jadi semakin ke belakang itu semakin ke dalam, ke dalam, ke dalam. Sampai yang terakhir itu malah dalamnya bendanya itu ada apanya. Atau bahannya bendanya itu apa. Gitu ya teman-teman, itu yang saya maksud. Nah sekarang kita ke contoh satu-satu teman-teman. Ini nggak perlu dihafal ya. Karena ini teman-teman foto aja. Nanti kalau teman-teman setelah kelas rekaman sudah selesai, tolong dicatat di buku catatan teman-teman. Karena kalau cuma diingat, trust me guys, akan sulit banget. Atau kalau dihafal apalagi itu jangan ya. Tidak saya sarankan untuk hafalan. Karena menurut saya hafalan bukan belajar seperti itu. Nah, kemudian contohnya misalkan quality atau karakter itu misalnya kita punya excessive artinya adalah berlebihan, essential artinya penting, accurate akurat, brittle rapuh ya. Distinct itu adalah berbeda. Seperti itu. Kemudian size itu adalah ukuran bendanya, contohnya tiny, kecil, massive, besar, large, besar, microscopic ya mikroskopis gitu ya teman-teman, wide, luas atau lebar, tall, tinggi. Berikutnya ada age atau temperature, jadi age itu umur, contohnya old, tua, modern ya modern ya, ancient itu kuno, archaic juga kuno teman-teman, new itu artinya baru, klasik ya klasik. Nah, ada juga temperature atau suhu bendanya. Contohnya warm itu hangat, cool itu sejuk, cold itu dingin, hot panas, humid lembab, wet basah. Dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, kenapa kok umur dan temperatur dijadikan satu nomor padahal mereka adalah kategori yang berbeda. Nah, jadi umur sama temperatur itu boleh dibolak-balik, teman-teman. Jadi boleh umurnya dulu atau temperatur dulu ketika muncul keduanya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada participle. Nah, participle ini adalah kata kerja, tapi di dalam kalimat itu berfungsi sebagai keterangan. Nah, bentuknya ada dua. Verb ing kalau dia aktif artinya yang verb 3 kalau pasif artinya yang di. Nah, sekarang tahu ya teman-teman kenapa verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa menjadi predikat. Karena dia adalah adjektif atau kata sifat. Dan kata sifat tidak bisa jadi predikat seperti itu. Oke, nah contohnya yang verb ing, existing artinya yang ada, operating yang beroperasi, exasperating yang melelahkan, fascinating yang menarik gitu ya, atau yang menyenangkan gitu, alternating yang berubah-ubah, dominating yang mendominasi. Kemudian untuk contohnya yang verb 3, contohnya used yang sudah terpakai atau bekas gitu ya, intended itu artinya yang dimaksudkan atau yang disengaja, fixed itu artinya yang sudah fix gitu ya. Jadi fix itu sebenarnya tulisannya fixed, tapi cuman bacanya ya fix gitu, nggak kelihatan, ed-nya nggak dibaca, nggak dibaca seperti itu. Kemudian ada published artinya yang dipublikasikan, required yang dibutuhkan, preferred yang disukai atau yang dicari. Seperti itu. Berikutnya ada shape atau bentuk bendanya bagaimana. Contohnya ada circle, lingkaran, flat, datar, round itu bulat 3 dimensi itu bola ya, teman-teman, bentuk bola. Tubular itu tabung, oval itu oval, concave itu adalah cekung. Kalau cembung itu convex ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi, ini hanya contoh. Berikutnya ada color, warna, contohnya ada vibrant, artinya sama dengan colorful, yaitu berwarna-warni. Maroon artinya merah marun,
Colorless tidak berwarna, opaque artinya transparan, purple. Bacanya purple ya, bukan purple, teman-teman. Jadi purple itu artinya ungu, reddish artinya kemerah-merahan, yellowish kekuning-kuningan, bluish ke biru-biruan dan sebagainya. Nah, itu warna ya. Berikutnya lagi ada origin atau location. Jadi bendanya itu berasal dari mana atau letaknya di mana. Contohnya Indian artinya dari India, Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa. Nah, contohnya kalau dari Indonesia ya kita bilangnya Indonesian, seperti itu. Dan yang terakhir ada material, teman-teman. Jadi dari apa benda itu dibuat atau bahan benda itu apa. Contohnya ada wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, ya maaf, concrete dari beton. Nah, ini adalah kata sifat yang deskriptif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan sebelum lanjut ke noun adjunct. Aman ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang lanjut ke jenis kata sifat yang terakhir, yaitu noun adjunct. Nah, noun adjunct atau noun adjektif ini adalah kata sifat, tapi dibuatnya itu dari kata benda, ya, teman-teman. Jadi, namanya makanya noun adjektif. Jadi, adjektif tapi dibuatnya dari kata benda. Gitu ya. Atau bisa dibilang noun adjunct itu adalah kata benda, tapi di dalam kalimat dia menjelaskan kata benda lain. Yang harus yang harusnya itu fungsinya kata sifat, diambil oleh kata benda tersebut. Nah, berarti kata benda tersebut itu adalah dianggap sebagai kata sifat. Namanya noun adjunct, teman-teman. Nah, noun adjunct sendiri itu ada dua jenis. Ada yang dari kata benda murni, ada yang dibuatnya dari gerund. Nah, gerund itu adalah verb ing tapi fungsinya sebagai kata benda. Nah, karena kata benda bisa berfungsi menjadi kata sifat, gerund ini juga bisa difungsikan menjadi noun adjunct atau kata sifat. Gitu ya. Nah, contoh kata sifat atau noun adjunct yang dibuat dari noun. Contohnya adalah pencil case, kotak pensil. Kalau kita beli ke toko alat tulis, Pak beli kotak pensil. Pasti sama bapaknya dikeluarin kotaknya, teman-teman. Padahal di dalamnya nggak ada pensilnya gitu ya. Nah, kata pensil di dalam frase kotak pensil itu hanya sebagai penjelasnya saja. Sama kayak kita bilang shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu wujudnya tokonya, teman-teman, bukan sepatunya. Ya. Dan yang terakhir adalah baby powder. Nah, ini contoh yang paling jelas. Kalau kita pergi ke toko, beli bedak bayi. Nggak mungkin sama bapaknya dikeluarin bayi. Pasti dikeluarin bedak. Ya, nah, karena kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelasnya si kata bedak tadi. Nah, inilah yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Jadi pencil, shoe, sama baby itu kan kata benda. Menjelaskan kata benda lain. Yang awalnya itu fungsinya kata sifat, tapi diambil oleh kata benda ini. Ya, jadi ini adalah noun adjunct. Nah, noun adjunct itu juga bisa dibuat dari gerund. Contohnya adalah drawing pen. Pena untuk menggambar atau pena gambar gitu ya. Running shoes, sepatu lari, sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin jahit, mesin untuk menjahit. Dan masih banyak lagi. Misalnya sajadah, kalau mungkin yang muslim tahu ya, sajadah itu praying mat. Jadi kayak kalau di bahasa Indonesia kan kasar itu mat itu apa ya? Kayak karpet kecil. Kalau mungkin di Indonesia kita nyebutnya keset, teman-teman. Jadi keset untuk beribadah. Tapi kalau di Indonesia keset untuk kaki ya, teman-teman, bukan keset untuk. Nah, matras untuk beribadah seperti itu. Makanya ada matnya, mattress bacanya seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata sifat ya, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita ke contoh soal, silahkan. Sepertinya aman. Kalau gitu kita coba ke latihan soal. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused, artinya eh, membangkitkan atau apa namanya? Merangsang gitu ya. Jadi membangkitkan atau merangsang itu aroused. Subjeknya adalah social crusade. Kalau ditarik ke belakang lagi, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi ya, teman-teman. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya, kalimat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah.
Nah, kalau sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau phrasing teman-teman lihat titik-titiknya itu di bagian apa? Apakah dia masuknya di subjek, predikat, objek, atau keterangan? Nah, ternyata titik-titik berada di dalamnya subjek ya, teman-teman. Yang mana dia tempatnya di sebelumnya kata benda. Itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, berarti teman-teman cari A, B, C, D yang kata sifat itu yang mana? Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Miss Dian menjawab alfa. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, karena kalau yang bravo itu kata ganti atau pronoun. Kalau kita masukkan kata ganti di sini, subjeknya nanti double. Ada kata ganti nothing, ada sama kata benda social crusade. Gitu ya. Bravo nggak bisa nanti double subjek. Kalau yang Charlie keterangan. Nah, keterangan itu tidak menjelaskan kata benda. Sebenarnya bisa, teman-teman. Tapi ada syaratnya. Kita pelajari besok ya untuk keterangan. Kalau yang delta none itu sama kayak nothing. Dia adalah kata ganti, teman-teman. Nah, kata ganti kalau dimasukkan di sini nanti subjeknya jadi double pemborosan subjek. Nah, jadi jawabannya alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada kata can achieve. Auxiliary verb itu fix, dia adalah predikat, teman-teman. Nah, kita cari subjek. Nah, hati-hati, teman-teman. Greyhound ini walaupun dia kata benda, ini tidak bisa menjadi subjek. Ya, kenapa? Karena setelahnya ada satu koma. Subjek dan predikat itu tidak boleh dipisahkan oleh satu koma. Nah, kalau dua koma malah nggak apa-apa. Ya, nanti informasi yang diapit oleh dua koma itu kita sebut dengan apositif atau informasi tambahan itu kalau dihapus nggak masalah. Ya, teman-teman. Nah, intinya di sini kita butuh satu koma lagi dan subjek sebelumnya. Oke, jadi cari subjek dan komanya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul, karena di pilihan A, B, C, D yang ada komanya itu cuman yang delta. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound, bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya adalah the Wilmington oil field. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti sentencing sudah lengkap. Nah, kata kunci teman-teman di soal ini adalah kata one, yang mana dia adalah penanda jumlah bendanya ya. Nah, tapi di situ ditambahkan dengan of, teman-teman. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi kalau ada penanda jumlah, contohnya one, two, three, four, five, atau misalnya yang tidak jelas, misalnya some, misalnya, atau many, misalnya juga misalnya few gitu ya. Kalau dia dikasih kata of setelahnya, maka tidak boleh langsung diikuti kata benda. Jadi nggak boleh teman-teman. Di sininya itu harus kita kasih the atau teman-temannya the. Di sini cari yang diawali oleh kata the, teman-teman. Oke. Dan saya lihat teman-teman benar menjawab bravo. Ya, betul. Jawabannya adalah bravo. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke contoh terakhir, teman-teman. Sorry, ini jawabannya bravo ya, teman-teman. Karena di pilihan ABCD yang ada kata the atau teman-temannya the gitu ya, keluarganya the, itu cuman yang bravo. Diingat-ingat teman-teman. Penanda jumlah kalau ada of-nya, itu nggak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, ladang minyak Wilmington di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Misalnya seperti itu. Oke. Dan contoh terakhir, nah ini contoh terakhir teman-teman, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada kata results yang berarti
berakibat atau berdampak gitu ya. Subjeknya adalah a federal type. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, secara sentencing nggak ada masalah. Kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik ada preposisi in. Masih ingat teman-teman? Preposisi itu harus diikuti kata apa sih setelahnya untuk dirubah jadi keterangan? Iya, betul. Kata benda atau noun ya. Eh, Mister. Jadi kita carikan kata benda di sini. Jadi di setelahnya preposisi harus diikuti kata benda, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang. Gitu ya. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda atau menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat di sebelumnya. Jadi teman-teman cari kata sifat terus diikuti oleh kata benda di pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, yang alpha di situ ada kata sifat itu miliknya determiner. Kemudian ada vertical, itu miliknya deskriptif atau epitet. Ada power, artinya kekuasaan. Itu miliknya non-adjunct. Dan yang terakhir ada distribution, itu diikuti oleh kata benda yang dijelaskan. Jadi kemungkinan yang alpha bisa jadi jawaban. Kita tahan dulu, kita cek yang lain. Kalau yang bravo di situ ada predikat is distributed. Sedangkan di soal tidak ada conjunction. Ya, tapi sudah ada predikat. Nah, kalau kita mau masukkan predikat lagi, nanti kita butuh conjunction. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie itu tidak ada kata benda sama sekali. Sedangkan preposisi itu wajib diikuti oleh kata benda. Gitu ya. Nah, Charlie nggak boleh, teman-teman. Nah, kalau yang delta, di situ ada sama kayak Bravo. Delta ini nggak bisa karena ada predikatnya. Gitu ya, nanti jadi double predikatnya. Di soal sudah ada predikat results. Oke. Nah, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan yang vertikal atau secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari keempat contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum praktek ke soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik. Kalau nggak ada, kita coba ke latihan soal. Seperti biasa, jangan takut salah. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Jangan takut salah, sedapatnya teman-teman dulu. Nah, baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Oke, ada jawaban Bravo juga. Oke, antara Charlie atau Bravo. Mari kita cek. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Di situ ada is ya, teman-teman. Subjeknya adalah virus. Kemudian ada conjunction that, yang mana dia sekaligus menjabat sebagai subjek. Nah, kok bisa tahu? Karena setelahnya diikuti predikat langsung, yaitu replicate, teman-teman. Nah, beberapa conjunction itu memang bisa merangkap sekaligus posisinya menjadi subjek juga. Nah, salah satunya adalah that yang artinya yang. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut di hari ke-10. Ya, teman-teman. Nah, intinya kalimat sudah lengkap. Di situ ada subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Kita cek A, B, C, D ya, teman-teman. Yang alpha ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction. Nanti conjunctionnya ada 2. Sedangkan subjek predikat cuma 2. Kalau conjunctionnya 2, harusnya subjek predikatnya nanti jadi 3. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada 2 predikat yang dihubungkan dengan satu conjunction. Bravo nggak bisa. Kalau yang alpha itu adalah kata sifat, kalau dimasukkan ke sini hanya menambahkan arti atau mensifati kata benda virus saja. Tidak masalah. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Ya. Nah, kalau yang delta ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Delta nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a virus is a tiny infectious agent that replicates inside living cells. Kalau diartikan, sebuah virus merupakan sebuah
pelaku infeksi yang kecil yang mereplikasi di dalam sel-sel hidup. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa, 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 delta. Oke, antara alfa atau delta, mari kita cek. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Di situ ada is also known. Subjeknya adalah element gold. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya adalah gold. Predikatnya adalah is, teman-teman. Nah, udah nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Titik-titik berada di sebelum kata benda elemen gold, yang mana itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha, ya. Kalau yang bravo nggak bisa karena ada predikat lagi. Charlie nggak bisa karena ada conjunction. Nah, kalau yang delta ada kata as. As ini bisa jadi conjunction. Kita nggak butuh conjunction lagi ya. As juga bisa jadi preposisi. Nah, kalau kita masukkan preposisi di sini, dia nanti akan merubah kata gold ini menjadi keterangan. Nah, kita nanti malah akan kehilangan subjek satu. Malah jadi salah, teman-teman, kalimatnya. Oke, jadi delta nggak bisa. Ya, jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the element gold is also known as the noble metal because gold is highly resistant to corrosion and oxidation. Kalau diartikan, unsur emas atau elemen gold itu juga dikenal sebagai logam mulia gitu ya. Karena emas itu sangat tahan terhadap korosi atau karatan ya dan oksidasi. Sama itu proses karatan juga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alfa, juga ada jawaban Charlie. Oke, antara Alfa atau Charlie, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata has captivated. Subjeknya adalah the exploration. Kata bendanya the exploration-nya itu ya. Kemudian ada conjunction although di sebelumnya. Nah, berarti kita akan butuh subjek predikat lagi. Setelah koma itu ada predikat has occurred, subjeknya adalah growth. Nah, berarti secara sentencing sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Titik-titik itu tempatnya di sebelum kata benda growth di subjek, itu tempatnya kata sifat berarti. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Nah, kalau Bravo salah kenapa? Karena ada conjunction. Nanti conjunction-nya double, teman-teman. Karena itu ada koma. Kalau diikutkan fanboys, fanboys nanti jadi menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau ada dua conjunction yang menghubungkan subjek predikat, maka kita butuh tiga subjek, tiga predikat. Gitu ya. Charlie pun juga sama, itu juga keluarganya fanboys. Kalau ada koma sebelumnya satu seperti ini, dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya. Nah, kalau yang delta ini ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction-nya, malahan. Nah, jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, although the exploration of space has captivated humans for centuries, its chief growth has occurred since 1957. Kalau diartikan, meskipun eksplorasi luar angkasa telah menarik perhatian manusia selama berabad-abad, perkembangan utamanya itu telah terjadi sejak tahun 1957. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke teman-teman. Ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah, kemudian nanti kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, and I see that everybody picks Charlie. Semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek. Di situ ada predikat work, subjeknya adalah chambers. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Artinya itu tempatnya kata sifat, gitu ya. Carikan ABCD yang kata sifat aja. Yang alpha ada conjunction-nya tidak bisa. Yang bravo ada off-nya, teman-teman. Ya, jadi hati-hati kalau ada off-nya itu harus jadi gini. Yang saya ulangi lagi ya. Jadi kalau ada penanda jumlah itu boleh, tapi kalau ditambahkan off nanti nggak boleh langsung ketemu kata benda off-nya. Harus ada the atau teman-temannya the. Sedangkan pilihan bravo itu nggak ada the-nya, teman-teman. Ya, jadi bravo nggak bisa. Oke, jadi alpha salah, bravo salah karena nggak ada the-nya di sini. Nah, kalau yang Charlie, the four kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu. Kalau yang delta, nah ada predikat lagi. Ya, sedangkan di soal sudah ada predikat. Nanti jadi pemborosan. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the four chambers of the heart always work together to ensure efficient blood circulation. Kalau diartikan, keempat bilik atau keempat ruangan pada jantung selalu bekerja bersamaan untuk memastikan sirkulasi darah yang efisien. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ ada predikat are called ya. Subjeknya adalah structures. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Oke, titik-titik berada sebelum kata benda, itu tempatnya kata sifat. Nah, jawabannya berarti yang Bravo ya. Nah, kenapa yang alpha salah? Karena ada predikat lagi. Oke. Sedangkan yang Charlie itu ada conjunction fanboys tidak boleh di awal kalimat. Yang delta ada conjunction padahal subjek predikatnya cuma satu. Nah, berarti jawabannya benar yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the elongated structures in plant cells responsible for photosynthesis are called chloroplasts. Kalau diartikan, bagian yang memanjang pada sel tanaman yang bertanggung jawab atau yang bertugas gitu ya, untuk fotosintesis itu disebut kloroplas. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat sebisanya dulu. Baik, ada jawaban delta, delta. Ada juga Charlie. Oke, delta, Charlie. Oke, antara delta atau Charlie kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu teman-teman. Nah, di sini ada namanya phrasal verb, teman-teman. Phrasal verb itu kata kerja, tapi dia dibuat dari lebih dari satu kata, yaitu dates back to. Ini satu kata, teman-teman. Namanya makanya disebutnya phrasal verb. Itu satu kata ya. Itu predikatnya, subjeknya adalah human settlement. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat, nggak ada masalah dengan sentencing, berarti masalahnya adalah dengan phrasing.
Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek, artinya itu tempatnya kata sifat. Ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, alfa kenapa salah? Karena dia adalah verb 3 dan dia memanjang, teman-teman. Kalau verb 3 itu panjang, tempatnya di sebelum subjek, nanti menjadi penanda inversi nomor 5. Materi kita hari keempat. Ya. Nah, sedangkan di soal itu tidak diinversi, artinya alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Nah, jawabannya adalah yang delta, itu ada the dari keluarganya determiner, ada oldest, yaitu umur atau age, itu miliknya deskriptif, kemudian noun itu juga miliknya deskriptif. Nomor 4, teman-teman, yaitu participle. Kalau oldest nomor 3, gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, the oldest known human settlement dates back to roughly 10,000 BC. Kalau diartikan pendudukan manusia tertua yang dikenal atau yang diketahui itu telah ada sejak gitu ya kalau diartikan. Jadi telah ada sejak kira-kira 10.000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. I'm sorry. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, thank you so much for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, guys. See you next time.